من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Zikir yang kelima. Dari zikir selepas salat yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Artinya, ya wahai Rabbku, peliharalah saya dari siksaanmu, lindungi saya dari siksaanmu di hari engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hambamu. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Teks haditsnya bisa dilihat. Kata beliau, kunna idza sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami kalau kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna ay yaminihi yuqbil alaina biwajhihi. Maka kami senang berada di kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Fasami'tuhu yaqul, maka saya mendengar beliau membaca. Itulah doa yang telah kita baca, Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Wahai Rabbku, peliharalah saya, lindungi saya dari siksaanmu di hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu atau di hari engkau membangkitkan mereka. Pertama, dari sudut riwayat. Haditsnya di Sahih Muslim dengan lafaz ini. Dan di kebanyakan riwayat datang dari beberapa orang sahabat. Ini adalah doa yang dibaca kalau mau tidur. Dibaca sebanyak 3 kali. Tapi di sini di Sahih Muslim, akhirnya doa yang dibaca pada saat atau selepas sholat. Iya. Kalau riwayat Muslim, itu adalah hadits yang sahih menurut beliau. Apalagi tidak ada dari ulama yang selevel dengan Imam Muslim yang melemahkannya. Maka asalnya itu adalah hadits yang kuat. Hanya saja mungkin banyak yang bertanya, kenapa doa ini jarang kita dengarkan atau jarang disebut di dalam buku-buku yang memuat tentang dzikir-dzikir. Pertama, karena memang ini doa, kebanyakan riwayatnya dibaca ketika akan tidur. Kemudian dari ulama ahli hadits di masa sekarang, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menganggap bahwa riwayat
doa ini dibaca selepas sholat, itu riwayat dalam hadits riwayatnya syadz. Karena rawinya Umair bin Thabit ini kurang kuat di dalam bersendirian. Hanya saja dengan segala penghormatan terhadap beliau rahimahullah, walaupun apa yang beliau ucapkan itu ada sudut kebenaran dari pembahasan ilmiah seputar hadits syadz, tapi ini hadits di Sahih Muslim. Harus ada dari imam yang semisal beliau yang melemahkannya atau yang mengkritiknya. Nah, itu tidak diketemukan. Apalagi Al-Hafidz Ibnu Hajar sebelumnya Ibnu Rajab menyebutkan hadits ini dan beliau ikrar dari riwayat Muslim dan beliau terangkan bahwa ini doa kadang-kadang dibaca selepas sholat. Karena zahir dari teksnya bukan dibaca terus-menerus sebagaimana yang kita akan terangkan nanti. Kemudian Ibnu Hajar sendiri rahimahullah ketika beliau mengkritik Imam Nawawi atau mengistidrak Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar di tempat dzikir selepas sholat, maka Ibnu Hajar mengatakan ada hadits yang sahih selain daripada yang disebut oleh An-Nawawi. Di antara yang sahih ini yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan dikuatkan oleh banyak ulama. Karena itu pendapat yang melemahkan itu saya kira bukan pendapat yang kuat. Iya. Nah ini asalnya ada di dalam Sahih Muslim. Kitab yang diterima oleh umat ini dari masa ke masa. Kemudian yang kedua, dari sudut kandungan riwayat, hadits ini terdapat fikih yang indah terkait dengan pembahasan sholat. Karena Al-Bara bin Azib menyebutkan bagaimana kebiasaan mereka kalau sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi beliau terangkan bahwa kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami apabila salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna yaminihi. Maka kami senang berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berada di kanan shaf pada dasarnya itu lebih bagus daripada di kiri. Iya. Tapi antum jangan pindah ke kanan semua. Itu lebih didahulukan kalau dari sudut perbandingan. Karena itu di dalam sebagian riwayat juga selawat malaikat untuk mayaminis sufuf. Saf-saf yang di sebelah kanan. Berada di sebelah kanan dan beliau apabila berbalik itu dari sebelah kanannya menghadap kepada mereka yang di sebelah kanan. Jadi karena itu kaifiat untuk imam ketika dia balik, boleh dia balik menghadap seluruhnya, seluruh badannya, dan boleh dia agak serong ke kiri sedikit untuk berada di sebelah kanannya, tepat dengan orang-orang yang berada di sebelah kanannya pada shaf. Iya. Nah itu dari hal yang berjalan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa imam itu selepas sholat, dia tetap di tempat sholatnya, tapi bedanya dia tidak menghadap kiblat, dia menghadap ke makmumnya. Dia menghadap ke makmumnya. Dan doa ini disebut oleh Ibnu Rajab dibaca kadang-kadang. Karena posisinya Al-Bara itu kadang berada di situ dan beliau mendengar Nabi waktu itu membaca. Rabbi kini adabaka yawma tab'athu aw tajma'u ibadak. Beliau mendengar itu. Iya. Dan zahirnya seperti yang dipetik oleh Ibnu Rajab, ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang.
dibaca oleh Nabi SAW kadang-kadang. Dan doa ini terdapat di dalamnya dari mana yang mengingatkan kita tentang sholat. Bahwa sholat itu adalah seorang berdiri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu maksud agung dari sholat itu dia mengingat ketika dia berdiri di hari kiamat nanti di depan Allah, dan dia mengingat sholatnya itu mengingatkannya akan hari akhirat. Karena itu selepas sholat juga sangat munasabah sekali dan sangat cocok ketika orang yang selesai sholat dia berdoa supaya dijaga, dilindungi dari siksaan pada hari kiamat. Hari tatkala Allah membangkitkan hamba dari kuburnya untuk kepada mahsyar, dan hari mereka semua dikumpulkan di atas bumi yang telah dihamparkan, bumi yang diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi diganti selain daripada bumi yang ada, demikian pula langit diganti selain daripada langit yang ada. Hanya saja bumi waktu itu sudah terhampar yang memuat seluruh makhluk dari awal hingga akhirnya. Memuat seluruh makhluk dari awal hingga akhirnya. Iya. Maka ini dari kandungan doa yang sangat agung, mengingatkan salah satu rukun dari rukun iman, keimanan akan hari akhirat. Dan juga mengingatkan tentang dahsyatnya siksaan Allah, di mana kita harusnya selalu berlindung dan bermohon kepada Allah untuk dijaga dari siksaan itu. Dan di awal doa dipakai nama dari Asmaul Husna, nama Ar-Rabb, Rabbi. Itu dari keindahan di dalam doa. Sebab seorang hamba yang berdoa dan dia menyebut nama dari Asmaul Husna, maka itu dari sebab doanya dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah dzikir yang agung dari dzikir-dzikir yang dibaca selepas salat. Rabbi kini adabaka yauma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahli dzikir dan menjaga kita semua di dunia ini di atas ketaatan, melindungi kita dari siksaan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.